kenyataannya, Desta selalu mewaspadai terhadap Miki yang baik padanya secara tiba-tiba. Dalam kehidupan menantu murahan dalam 3 tahun ini, dia telah menyaksikan bagaimana sifat buruk manusia. Kepribadian Miki sudah terbentuk sejak kecil, sehingga dia tidak mungkin mengubah cara pandangnya terhadap Desta hanya karena 1 kali pertolongan. Oleh sebab itu, Miki yang beraksi baik secara tiba-tiba pastinya sedang merencanakan tujuan tertentu. Mungkin juga dikarenakan pertimbangan mengenai hal ini, sehingga Desta tidak dapat berinteraksi seperti biasanya dengan Miki. Di dalam villa keluarga Cheng, Miki duduk di atas sofa sambil mengerut alisnya. Oh ya, sepertinya hubungan Desta dan Gayus Jiang lumayan baik. Dia berhubungan baik lagi dengan Gayus Jiang? Pluto Cheng sangat kaget dan heran setelah mendengar kata-kata anak perempuannya. Pada awalnya Pluto Cheng paling merendahkan Desta dikarenakan Desta adalah seorang menantu murahan yang telah diusir oleh keluarga Chen. Dia bahkan beranggapan bahwa Desta adalah lelaki tidak berkemampuan apapun. Dia merasa Desta hanya sekedar ingin menyanjung keluarga Cheng dengan mengandalkan pertolongannya terhadap Miki. Namun pada saat ini, Desta bukan hanya sebagai atasan dari Violeta Ever yang pernah menjadi raja dunia bawah. Malahan juga memiliki hubungan baik dengan Gayus Jiang yang menjadi pimpinan gangster di daerah Sanbaku. Bagaimana dia melakukannya? Seandainya memang benar, tandanya Desta memiliki nilai manfaatnya, Pluto Cheng berkata dengan nada rendah. Karir keluarga Cheng tidak ada perkembangan apapun hingga saat ini. Semuanya dikarenakan keluarga Cheng kekurangan relasi dunia gangster. Sehingga banyak saluran bisnis yang tidak dapat terhubung. Jika tidak, kedudukan keluarga mereka akan melonjak drastis dan menjadi keluarga besar bagaikan keluarga Dong. Miki, kamu harus menjalin hubungan dengan Desta, jangan sampai putus hubungan ini. Pluto Cheng berpikir sejenak lalu berkata padanya. Jangan lagi, orang itu sangat waspada terhadapku, aku sudah tidak berdaya lagi. Miki berekspresi tidak berdaya, ini pertama kalinya dia merasakan kegagalan. Sejak kecil hingga saat ini, Miki selalu menjadi wanita idaman semua lelaki. Semua lelaki akan menjadi lemah lembut bertingkah menyanjung apabila menghadapi dirinya. Mengapa Desta malah bagaikan kayu yang tidak bertindak apapun terhadap dirinya? Meskipun Desta telah mempunyai pacar. Namun Miki merasa sifat Vero terlalu pemalu. Meskipun Vero juga memiliki kecantikan, namun Vero sama sekali tidak tahu menyelenggarakan kelebihan yang dimilikinya. Miki merasa meskipun kecantikan Vero tidak kalah darinya dan bahkan sudah lebih cantik dari dirinya, namun berdasarkan penilaian dirinya hingga saat ini, Vero sama sekali bukan saingannya. Miki, ayah percaya kalau kamu ada kemampuan untuk mengendalikan Desta, jadi jangan gampang menyerah. Pada saat ini, Pluto Cheng duduk menghampiri sisi Miki. Lalu menasihatinya, kamu juga tahu kendala perkembangan keluarga Cheng pada saat ini. Seandainya bisa berhubungan baik dengan Desta dan mendapatkan dukungan gangster daerah Sanbaku, kedudukan keluarga Cheng akan mengalami perubahan drastis, jadi dalam beberapa waktu ini, harus banyak menyusahkan kamu lagi. Ayah percaya dengan kemampuan kamu. Seandainya kamu bertindak dengan serius, tidak ada lelaki yang dapat lolos dari tanganmu. Kalau memang tidak bisa lagi, biarkan saja Desta merasakan sedikit keenakan pada tubuhmu, kamu pertimbangkan saja sendiri. Reaksi wajah Miki langsung berubah setelah mendengar kata-kata ini. Anastasia Guo yang duduk di samping juga ingin mengatakan sesuatu, namun terhalang oleh tatapan kejam suaminya. Aku mengerti, aku akan berusaha lagi. Pada akhirnya, Miki menggertakkan gigi dan setuju untuk terus mendekati Desta lagi. Pada satu sisi, Desta telah duduk di dalam taksi dan tiba di villa. Ketika dia masih belum menginjak pintu rumah, pengawal wanita bayarannya yang sedang mengawasi di luar villa langsung muncul di hadapannya, lalu melaporkan keadaan kejanggalan kepada Desta. Desta selesai mendengarnya, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih ya, kamu istirahat dulu, selagi aku ada, kamu tidak perlu begitu tegang. Tuan Chu jangan sungkan, ini pekerjaanku. Pengawal wanita itu buru-buru menjawabnya, lalu pergi meninggalkan villa. Setelah masuk ke dalam rumah, Vero sedang istirahat di dalam kamar. Tekanan batin secara terus-menerus dalam waktu dekat ini membuat Vero menjadi sedikit depresi. Dalam hati Desta sangat mengkhawatirkan dirinya, takutnya Vero akan mengidap gangguan depresi karena hal ini. Desta sudah mengambil merencanakannya, setelah menyelesaikan masalah keluarga Chen, dia akan membawa Vero kembali ke keluarga Chu.
pada saat menjenguk kakeknya. Sekalian meminta dokter psikolog yang paling unggul di keluarga Chu untuk mengobati Vero. Keluarga Chu merupakan salah satu keluarga besar yang bertingkat internasional. Dokter yang terpilih dan dibawa pulang oleh keluarga Chu pastinya merupakan dokter yang paling unggul dalam bidang profesi ini. Pada saat ini, ponsel Desta berdering secara tiba-tiba, dia melirik ponselnya, ternyata Ashar yang menelepon dirinya. Ashar, ada perlu? Desta mengangkat telepon dan berkata, Tuan muda, barusan Madok tiba-tiba menghubungiku, katanya mau bekerja sama denganku, tetapi aku menolaknya. Ashar langsung mengatakan tujuannya. Lalu, Desta bertanya, seandainya hanya masalah sepele ini, Ashar tidak mungkin menelepon dan mengganggunya, sehingga pasti ada kelanjutan lainnya. Alhasil, Ashar berkata, lalu Madok menyuruh orang menceburkan cat merah di depan kantor kita. Dan juga melukai beberapa karyawan pimpinan departemen di grup Diamond Bling. Sekarang karyawan di perusahaan merasa tidak tenang, menurut Anda. Desta mengerut alisnya, dalam hatinya tersenyum sinis. Akhirnya Madok mau bertindak juga. Bagaimana maksud Madok? Katanya kalau grup Diamond Bling tidak bekerja sama dengannya. Tandanya juga tidak perlu hadir lagi di daerah Sanbaku. Apabila dia menginginkannya, grup Diamond Bling akan berhenti operasi waktu 1 hari. Ashar berkata dengan nada emosi. Baiklah, kamu mengajak dia bertemu di kantor pada besok pagi. Sampai nantinya aku juga akan ikut hadir. Kita bahas saja bagaimana bekerja sama. Desta berkata dengan datar. Baik, aku langsung menghubunginya. Ashar tidak pernah meragukan perintah tuan mudanya. Lagi pula grup Diamond Bling memiliki gedung Sky yang mendukungnya. Apabila ada gedung Sky yang sebagai payung pelindung besar, Madok tidak akan bisa berulah apapun. Pada pagi di keesokan harinya, Desta memasak bubur untuk Vero dan meletakkannya di samping kasur, lalu dia mengecup ringan pada dahi gadis yang sedang tertidur nyenyak. Setelah itu dia pergi meninggalkan villa. Desta naik taksi dan berhenti di depan pintu gedung grup Diamond Bling. Desta baru saja ingin beranjak masuk, tiba-tiba terdengar suara mengagetkan yang muncul di belakangnya. Yu, ini bukannya Desta yang sanggup membeli mansion di klaster Eling Bening ya? Kenapa datang ke kantor kami? Desta menoleh meliriknya. Rupanya orang yang datang adalah anak Parnozang yang bernama Dedi. Pada sebelumnya Dedi tidak berhasil dalam memukul wajah Desta di klaster Eling Bening. Keluarga Parnozang juga tidak pernah muncul lagi sejak saat ini, namun sekarang malah bertemu lagi di waktu dan tempat seperti ini. Daerah Sanbaku memang kecil sekali. Lama tidak jumpa, Desta tersenyum menyapanya, lalu mengulurkan tangannya. Namun Dedi sama sekali tidak bermaksud untuk bersalaman dengannya. Dia malahan tersenyum sinis dan berkata, Desta, kamu jangan berlagak dekat denganku, kita tidak begitu dekat, tetapi aku penasaran sekali, bukannya kamu sudah membeli mansion di klaster Eling Bening, kenapa tidak tinggal di dalam? Aku dengarnya mansion itu sudah ditarik kembali, tidak tahu juga benar apa tidak. Pada saat itu keluarga Chu menambahkan larangan baru kepada Desta secara tiba-tiba. Sehingga dana 400 miliar untuk kredit mansion tersebut langsung dibekukan, tidak tahu juga bagaimana kabar ini dapat tersebar keluar. Pada belakangnya, Desta berhasil menyelesaikan permintaan keluarga Chu. Sehingga pada saat larangan dibatalkan, mansion itu langsung balik nama menjadi miliknya. Namun Desta merasa villa tempat tinggalnya saat ini lumayan baik. Sehingga dia belum bermaksud untuk pindah ke dalam mansion tersebut. Oleh sebab itu masih banyak orang yang belum mengetahui kabar ini.
Melihat dari cara berpakaian kamu, jangan-jangan kamu ingin melamar kerja di sini ya? Dedi melirik sekilas pada tubuhnya Desta, lalu tersenyum sinis dan berkata. Desta menggeleng kepala sendiri, aku bukan mau melamar kerja, aku datang mencari orang. Mencari orang? Dedi tersenyum keceplosan, lalu berkata lagi, kamu juga ada teman kenalan yang sedang bekerja di grup Diamond Bling? Jangan berpura-pura lagi. Kalau begitu coba kasih tahu, siapa nama teman yang kamu cari, siapa tahu aku kenal. Dedi diam-diam mengambil keputusan. Siapapun yang dikatakan oleh Desta pada saat ini, seandainya orang tersebut memang sedang bekerja di grup Diamond Bling, dia akan langsung menyuruh pimpinan HRD memecat orang tersebut. Dedi sudah bekerja beberapa waktu di grup Diamond Bling. Berdasarkan keterampilan dirinya dalam menyanjung orang, Dedi sudah memiliki hubungan yang baik dengan pimpinan HRD, sehingga sama sekali bukan masalah apabila ingin memecat seorang karyawan biasanya. Sejak awal hingga saat ini, dia sama sekali tidak kepikiran bahwa teman Desta adalah orang yang berkedudukan. Bagaimanapun manusia berkumpul berdasarkan jenis golongannya. Cara berpakaian Desta begitu menampakkan kemiskinan, sifatnya juga suka berlagak angkuh, sehingga tidak mungkin bisa mengenal orang yang berkedudukan. Meskipun Desta tidak dapat menebak isi pemikiran Dedi, akan tetapi dia menyadari bahwa Dedi pasti sedang menyimpan niat buruk. Namun saat ini dia sedang memiliki kesibukan sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk melayani Dedi. Oleh sebab itu dia langsung berkata, temanku bernama Ashar, kamu kenal? Setelah berkata demikian, Desta terus beranjak ke dalam kantor. Awalnya Desta mengira bahwa setelah menyebut nama direktur grup Diamond Bling, Dedi akan langsung terdiam di tempat. Namun ternyata nama Ashar memang jarang sekali muncul di grup Diamond Bling. Karyawan biasanya hanya menyapa Ashar dengan sebutan direktur, tidak ada yang berani menyebut namanya secara langsung. Sepertinya nama ini sangat tidak asing, aku pernah dengar di mana ya? Dedi berdiri di tempat dan berbisik sendiri, setelah itu dia tidak banyak merenung lagi dan langsung menelepon pimpinan HRD untuk menceritakan kejadian ini kepadanya. Pimpinan HRD adalah seorang pria gendut yang bernama Bruno Guo. Dalam beberapa waktu ini demi menyanjung Bruno, Dedi sering traktir dirinya makan dan mandi di hotel, dan terus menyodorkan rokok dan anggur kepadanya. Oleh sebab itu, Bruno sangat menyukai dengan Dedi yang muda dan berambisi. Pada saat ini Bruno menerima telepon dari Dedi Zhang. Dedi Zhang memintanya untuk memecat karyawan kecil yang bernama Ashar. Bruno juga langsung setuju dengan tanpa ragu. Setelah memutuskan sambungan telepon, Bruno tersenyum ringan dan berbisik sendiri, hei, sejak kapan ada karyawan baru yang namanya sama persis dengan direktur kita? Kelihatannya aku yang sudah lama tidak ke kantor. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Bruno memerintahkan asistennya untuk masuk ke dalam ruangannya. Lalu Bruno juga memerintahkan semua pekerjaan kepada asisten tersebut. Setelah asistennya selesai mencatat dan ingin beranjak pergi, Bruno menarik tangannya secara tiba-tiba. Pimpinan Guo, kamu jangan begini. Asisten wanita tersebut menggigit bibir sendiri, lalu berkata dengan nada manja. Bruno tertawa terbahak-bahak. Dia menarik asisten tersebut ke dalam pelukannya dan berkata, tenang saja, suamimu sudah pergi perjalanan dinas sesuai rencanaku, sekarang bagaimanapun kita bermainnya, dia tidak akan bisa tahu. Setelah berkata demikian, Bruno langsung menindih di atas tubuh asistennya. Pada satu sisi, Desta telah menduduki lift dan tiba di ruangan Ashar. Ashar sudah menantinya dari tadi. Setelah melihat kedatangan Desta, dia langsung berdiri menyambutnya. Tuan Muda 2, kamu sudah datang ya? Desta mengangguk, lalu berkata, sudah janji waktu dengan Madok? Sudah janji, dia akan tiba sekitar setengah jam lagi, Ashar menjawab dengan sopan. Setengah jam ya, Desta tersenyum, lalu berkata dengan tatapan yang mulai dingin, orang ini memang percaya diri sekali, bahkan sudah berani bertingkah angkuh terhadap kita ya. Perlu mendesaknya, Ashar bertanya dengan ragu. Tidak perlu, aku malah mau tahu bagaimana ulahnya pada kali ini. Desta mengambil air di dalam ruangan, lalu menyiapkan segelas teh untuk dirinya, setelah itu dia duduk santai di atas sofa. Setengah jam kemudian, Madok bersama anak buahnya masuk ke dalam ruangan. Ketika dia melihat keberadaan Desta, wajahnya muncul ekspresi kaget. Kebetulan sekali, ternyata adik Desta juga di sini ya. Madok tersenyum sinis, lalu menatap Desta dengan tatapan mengejek.
Desta menggerakkan pundak sendiri dan menjawab, aku juga kebetulan lewat dan minum teh di sini, kalian jangan mempedulikan aku, bahas saja urusan kalian. Desta masih belum siap untuk membocorkan identitas dirinya dengan secepat ini. Sehingga dia diskusi dengan Ashar dan memutuskan agar Ashar yang mewakili negosiasi ini, sementara Desta hanya perlu mendengar di samping saja. Madok tersenyum sinis. Dia juga tidak mempedulikan Desta. Meskipun dia telah menyetujui keluarga Chen untuk melawan Desta. Namun keadaan di depan mata adalah menyelesaikan masalah grup Diamond Bling, seorang Desta saja tidak mungkin sanggup berulah apapun, cepat atau lambat dia akan menghancurkannya. Direktur Ashar, lama tidak bertemu ya, apa kabar? Tatapan Madok terletak pada tubuh Ashar, lalu berkata dengan senyuman palsu. Ashar mengelus sinis, sama sekali tidak bermaksud untuk melayani Madok. Madok juga tidak merasa emosi. Dia lanjut berkata, beberapa hari ini ada anak buahku yang tidak tahu diri. Mereka malah melakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap Direktur Ashar, semoga Direktur Ashar jangan berkenan dengan ulah mereka. Lihatlah, aku membawa mereka untuk minta maaf kepadamu. Madok menunjuk dua orang pria di belakangnya yang berpakaian layaknya preman muda, lalu tersenyum ringan dan berkata, maaf dari Bos Matt, aku mana berani menerima, seandainya sudah datang berkunjung juga, kita langsung terus terang saja, Ashar berkata dengan nada dingin. Bagus, aku paling senang dengan orang yang gampang seperti Direktur Ashar, Madok tertawa terbahak-bahak, sepertinya sangat puas dengan sikap Ashar. Namun sebelum dia berterus terang dengan Ashar, dia menoleh lagi ke tubuh Desta yang sedang duduk di samping. Lalu tersenyum sinis dan berkata, adik Chu, aku dan Direktur Ashar sudah haus membahas bisnis, tetapi kamu malah minum sendirian di samping, bukannya tidak terlalu baik ya? Desta langsung menangkap maksud Madok setelah mendengar kata-katanya, jelasnya maksud Madok adalah meminta dirinya yang menyajikan teh untuk mereka. Ashar terbengong sejenak. Dia baru saja ingin memaki Madok. Namun Desta malah berdiri untuk menyiapkan teh. Mengenai pekerjaan menyiapkan dan menuang teh, Desta sudah sering melakukannya ketika di keluarga Chen, sehingga tidak bermasalah juga apabila melakukannya lagi pada saat ini. Desta hanya merasa penasaran, seberapa rakusnya Madok pada kali ini. Setelah menyiapkan 2 gelas teh, Desta menyodorkan 1 gelasnya ke hadapan Ashar. Ketika dia ingin berjalan ke hadapan Madok untuk meletakkan teh, seorang anak buah Madok tiba-tiba mengulurkan kakinya, bermaksud untuk mempermalukan Desta. Desta tentu saja menyadari gerakan kecil ini. Namun Desta tidak menghindarinya. Dia malahan menginjak kaki anak buah tersebut dengan sekuat tenaga, setelah itu terdengar suara retakan tulang yang sangat jelas, wajah anak buah itu menjadi pucat dalam seketika. Akan tetapi anak buah ini masih belum sempat menjerit kesakitan. Desta sudah terlanjur mengeluarkan suara jeritan aneh, seluruh tubuhnya jatuh terpeleset ke depan, segelas air teh yang hangat langsung mencebur begitu saja pada wajah Madok. Aduh! Madok yang kepanasan langsung menjerit dengan kuat. Seluruh tubuhnya juga langsung melompat dari sofa, anak buah barusan juga memeluk kaki kiri sendiri dan mengeluarkan suara jeritan kesakitan yang sangat tragis. Desta mengambil kesempatan ini untuk melompat ke samping. Wajahnya menampakkan senyuman sinis yang tidak acuh. Namun mulutnya malah berkata, ayah, kawan ini kenapa tidak berdiri dengan baik, buat apa juga mengulurkan kakinya, sekarang bosmu menjadi kasihan sekali karena ulahmu. Madok mengerti seketika setelah mendengar kata-kata tersebut, jelasnya anak buahnya sendiri yang ingin mempermalukan Desta, namun malah balik mencelakai dirinya. Kamu bodoh ya? Tanda seru petik 2. Madok melayangkan tangannya, sebuah tamparan yang kuat langsung terjatuh pada wajah anak buah tersebut. Anak buah tersebut jatuh terduduk di lantai dengan tampang yang sangat kasihan, rasa kesakitan pada 2 bagian tubuhnya membuat dia hampir menangis tragis. Madok memelototi sinis pada Desta, tatapannya sangat kejam, setelah itu dia berkata, maaf mengganggu suasana. Ashar yang berdiri di samping diam-diam mengacungkan jempol kepada Desta. Ashar sangat mengakuinya, Desta sangat hebat dalam mengatasi manusia licik seperti mereka, setidaknya jauh lebih hebat dibanding dirinya. Sepertinya kehidupan menantu murahan dalam 3 tahun ini, telah berhasil mengajari kepada Desta bagaimana mengendalikan strategi yang tidak diketahui oleh anak orang kaya biasanya. Bos Matt, masih mau bahas? Setelah mengembalikan pemikirannya, Ashar pura-pura berkata dengan nada tidak sabar.
Boleh bahas, kamu tunggu sebentar, saat ini Madok sedang mengambil kain dan membersihkan air di wajahnya. Setelah melewati kejadian barusan, gaya angkuh Madok pada saat masuk ke dalam ruangan telah hilang seketika. Setelah itu, Madok menjelaskan tujuan kedatangannya. Pada kali ini Madok sangat rakus, dia bahkan menginginkan semua proyek grup Diamond Bling di seluruh Jalan Si. Jalan Si bukan hanya sekedar sebuah jalan biasa saja. Dikarenakan Jalan Si adalah saluran utama yang menghubungkan seluruh saluran penting di daerah Sanbaku. Sehingga apabila mendapatkan proyek di seluruh Jalan Si, maka telah sanggup mengendalikan semua bisnis obat-obatan di seluruh daerah Sanbaku. Dengan demikian, harga diri Madok pasti akan melonjak drastis, ditambah lagi dia telah mendapatkan dukungan daerah lainnya, sehingga kekuasaannya sudah sanggup untuk bertarung dengan Gaius Jiang. Bos Matt, permintaan ini tidak masuk akal, aku tidak bisa terima, Ashar menolak dengan tanpa ragu. Sebelum kedatangan Madok pada barusan, Desta telah menyatakan keputusannya. Bagaimanapun dia tetap tidak akan bekerja sama dengan orang yang tamak seperti Madok. Pertemuan mereka pada hari ini hanya sekedar untuk menguji selera Madok saja. Reaksi wajah Madok menjadi seram, dia berkata dengan nada dingin, Direktur Ashar, jangan-jangan kamu merasa aku adalah Madok yang sebelumnya ya? Atau menurutmu dengan kedatanganku pada hari ini, hanya untuk memohon padamu untuk bekerja sama denganku? Aku tidak mau tahu kamu adalah Madok yang dulu atau bukan. Juga tidak mau tahu apakah kamu sedang memohon atau mengancam, intinya grup Diamond Bling tidak bisa diserahkan padamu. Ashar bertatapan dengan Madok dengan tanpa rasa takut. Bagus, Direktur Ashar memang berani sekali, kalau begitu kita coba saja. Madok mengeluh sinis. Lalu pergi dengan kedua anak buahnya. Ketika berjalan sampai pintu ruangan, dia menoleh ke arah Desta dan berkata, Desta, kamu waktu dekat ini lebih baik juga hati-hati, jangan sampai memberikan kesempatan kepadaku, kalau tidak. Budak ini bahkan berani mengancam Tuan Muda. Tuan Muda, menurutmu perlu aku yang menghajarnya? Ashar yang berdiri di samping tidak sanggup menahan amarahnya terhadap Madok. Madok mengira bahwa dirinya telah mendapatkan dukungan daerah lain, sehingga merasa sudah sanggup untuk mengendalikan kekuasaan di daerah Sanbaku, sepertinya memang masih muda. Madok mungkin saja tidak mengetahuinya. Gaius Jiang dapat menjadi pimpinan gangster di daerah Sanbaku, dikarenakan para pejabat dan keluarga berkedudukan memerlukan sebuah dunia bawah yang stabil. Apabila seluruh daerah Sanbaku menjadi kekacauan dan tanpa pimpinan, bagaimana para keluarga besar melaksanakan bisnisnya? Bagaimana para pejabat mempertahankan keamanan sosial? Berdasarkan dua alasan ini, sehingga Gaius Jiang diangkat sebagai pimpinan gangster dunia bawah. Apabila dikatakan dengan bahasa kasar, Gaius Jiang hanya sekedar sebagai boneka yang dipermainkan saja. Sementara pada saat ini, Madok malah menganggap Gaius Jiang sebagai saingan besarnya. Dia mengira bahwa apabila telah mengalahkan Gaius Jiang, dirinya akan menjadi pimpinan gangster di daerah Sanbaku pada selanjutnya. Memang lelucon sekali. Meskipun Madok bisa mendapatkan bisnis grup Diamond Bling dengan cara tidak terpuji, dan juga mendapatkan kekuasaan yang dapat mengalahkan Gaius Jiang, namun apa gunanya juga? Seandainya Madok tidak mendapatkan pengakuan dari berbagai keluarga besar dan para pejabat, mungkin saja akan gulung tikar dalam waktu satu malam. Namun sayang sekali, sepertinya Madok masih belum mengerti keadaannya hingga saat ini. Dia masih terjerumus ke dalam mimpi indahnya sendiri. Setelah mengobrol sejenak dengan Ashar, Desta memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Madok tidak berhasil mendapatkan tujuannya pada kali ini, mungkin saja akan melakukan tindakan kejam untuk membalas dirinya maupun grup Diamond Bling. Saat ini hanya ada seorang pengawal wanita yang mengawasi di luar villa rumahnya, sehingga Desta tetap merasa tidak tenang. Ashar nekat untuk mengantar Desta, Desta juga tidak menolaknya. Mereka berdua jalan bersamaan ke lobi kantor, kebetulan bertemu langsung dengan Dedi yang sedang mencari Desta. Setelah dia memberitahukan masalah teman Desta kepada Bruno Guo, Bruno juga bertindak dengan cepat, namun di antara karyawan bawahan perusahaan, tidak ada yang bernama Ashar. Dedi sangat emosi karena hal ini, jangan-jangan Desta menyebutkan nama palsu kepada dirinya. Pada saat Dedi sedang sibuk mencari Desta, Desta muncul begitu saja di hadapannya. Di samping Desta masih diikuti oleh sebuah bayangan asing. Pada saat ini Desta dan Ashar sedang membelakangi dirinya, sehingga dia tidak dapat melihat wajah Ashar.
Haha, tidak mau tahu namamu Ashar atau Ashir, seandainya kamu sedang bersama Desta, tandanya kamu pasti temannya. Dedi terus tersenyum sinis. Dedi mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Bruno. Bruno mengatakan bahwa dirinya akan datang dengan membawa asistennya, dan akan langsung memecat teman Desta. Tidak mencapai waktu 1 menit, Bruno yang bertubuh gendut langsung muncul di depan pintu kantor. Rambut asisten wanita di sampingnya sedikit kekacauan, wajahnya juga merona kemerahan. Abang Guo, orangnya di sana. Dedi buru-buru menghampirinya, lalu tersenyum menyanjung. Bruno melirik sekilas ke arah pintu luar. Dia melihat 2 orang yang sedang membelakangi dirinya dan berjalan berdampingan. Tidak bekerja baik-baik di jam kerja. Malahan berkeliaran seenaknya di kantor. Buat apa merekrut orang seperti ini? Pecat juga sekarang. Bruno mengeluh dengan nada emosi, lalu mencari sebuah alasan yang tergolong masuk akal. Asisten wanita itu mendengar demikian, langsung memanggil pengawal yang sedang bertugas dan berjalan menghampiri Desta. Saat ini Desta sedang membahas dengan Ashar mengenai bagaimana mewaspadai Madok. Tiba-tiba terdengar suara gerakan kaki yang mendesakkan di belakangnya. Desta menoleh ke belakang. Dia melihat seorang wanita muda yang berpakaian seperti asisten sedang membawa 2 orang pengawal dan berjalan menghampirinya. Ashar masih belum sempat menoleh kepalanya. Asisten wanita tersebut langsung menunjuk kepala Ashar dan berkata dengan nada angkuh, "Ashar, sejak saat ini juga, kamu sudah dipecat. Langsung membereskan barangmu dan pergi dari sini. Pimpinan Guo tidak ingin melihatmu di perusahaan ini lagi." Pada seketika ini, Desta dan Ashar langsung terbengong sejenak. Setelah itu Ashar perlahan-lahan menoleh kepalanya, lalu menatap asisten wanita tersebut dan berkata, "Kamu sedang berbicara padaku? Menurutmu?" Asisten wanita itu mengelus sinis. Lalu berkata dengan nada angkuh, "Kamu berkeliaran sembarang di jam kerja. Tindakan ini sudah termasuk melanggar aturan perusahaan. Dikarenakan kamu yang melanggar aturan perusahaan dengan terlebih dahulu, sehingga perusahaan tidak perlu membayar kompensasi apapun meskipun ingin memecat kamu." Oh. Ashar sedikit memejamkan matanya, nada bicaranya membawa kesan dingin. "Aku tidak ingat pula, sejak kapan aku menetapkan aturan seperti ini." "Apa, kamu menetapkan aturan apa?" Asisten wanita itu bagaikan telah mendengarkan lelucon yang paling lawak di dunia. "Kamu merasa dirimu adalah direktur Ashar di perusahaan ya? Menetapkan aturan pula, kamu hanya apaan? Cepat pergi." Setelah berkata demikian, dia mengulur tangannya dan mendorong Ashar dengan kuat, seolah-olah ingin mendapatkan pujian dari Bruno dengan tindakannya saat ini. Namun tanpa diketahuinya, ketika Bruno melihat wajah Ashar dari jauh, seluruh tubuhnya langsung merinding ketakutan.